Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8 A, B, C, D, dan E. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silakan mengisi daftar hadir. Sudah, anak-anak? Pembelajaran minggu ini adalah teorema Pythagoras dan triple Pythagoras bagian kedua. Tujuan pembelajaran: siswa dapat 1. Mengenal triple Pythagoras. 2. Siswa dapat menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Materi: 1. Mengenal triple Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras, disebut triple Pythagoras. Kita menguji triple Pythagoras dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut mempunyai nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Anak-anak perhatikan contoh 1. Jika A sama dengan 3 cm, B 4 cm, dan C 5 cm. Segitiga siku-siku. Coba perhatikan. Kita buktikan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Anak-anak, C sama dengan 5 cm, kita tuliskan jadi C 5 kuadrat. Anak-anak, A-nya berapa? A 3 cm, dituliskan 3 kuadrat. Kemudian B-nya berapa, anak-anak? B sama dengan 4 cm, kita tuliskan 4 kuadrat. Jadi persamaannya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Anak-anak menghitung 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 25 sama dengan 9 ditambah 16. Sebelah kiri 25, sebelah kanan 25. Jadi 25 sama dengan 25. Anak bisa menyimpulkan jadi 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Anak-anak perhatikan contoh 2.
Ada sebuah segitiga siku-siku. A sama dengan 5 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 13 cm. Sudah anak-anak? Coba kita buktikan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan 13, maka ditulis menjadi 13 kuadrat. A sama dengan 5 cm, ditulis 5 kuadrat. B sama dengan 12 cm, kita tuliskan 12 kuadrat. Jadi anak-anak menghitung 13 kuadrat sama dengan 169, 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi 169 sama dengan 25 ditambah 144. 169 sama dengan 169. Jadi 5, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras. Anak-anak, contoh 3, perhatikan. Ada sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya 2 PQ, P kuadrat dikurangi I kuadrat, dan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Anak-anak bisa menuliskan P, Q, P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, 2 PQ, hubungannya, kemudian apakah termasuk triple Pythagoras? Tulis triple Pythagoras. Coba, jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 1, masukkan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 3, 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Kemudian kita ambil 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Yang kedua, kita ambil P sama dengan 3, Q sama dengan 2. Masukkan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 13, 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 5, 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12, 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, jadi 5, 12, dan 13 anggota triple Pythagoras. Kita ambil P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3. Anak-anak, silakan menghitung. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 7. 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, jadi 7, 24, dan 25 termasuk triple Pythagoras. Kita ambil P sama dengan 4, Q sama dengan 1. Masukkan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 17. 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 15. 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Maka
17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Anak-anak bisa menuliskan 8, 15, dan 17 adalah triple Pythagoras. Anak-anak bisa mengambil P sama dengan 5 dan Q sama dengan 2. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 29. 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 21. 2 kali 5 kali 2 sama dengan 20. 29 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Maka 20, 21, dan 29 adalah triple Pythagoras. Sudah bisa anak-anak? Perhatikan, ada sebuah segitiga ABD dan segitiga ABC. Perintah hitung X dan Y. Coba anak-anak, tadi sudah tahu triple Pythagoras? Tentukan X dan Y. Coba jawab pakai triple Pythagoras. AB 12 dan AD sama dengan 5. Maka X sama dengan BD pasti ketemu 13. Ada 5, ada 12, pasti ada 13. Kemudian AB sama dengan 12, BC sama dengan 20. Ada 12, ada 20, pasti ada 16. Jadi AC sama dengan 16. Yang ditanya Y itu sama dengan CD. Jadi Y sama dengan CD sama dengan 16 dikurangi 5. Jadi Y ketemu 11. Anak-anak bisa menggunakan triple Pythagoras. Sudah bisa anak-anak? Ya. Kita lanjutkan. 2. Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Contoh 1. Ada sebuah segitiga, sudutnya 45 derajat, sudut yang lain 45 derajat, dan sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jika A sama dengan 1 dan B juga sama dengan 1, maka C sama dengan akar 2. Kita buktikan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A sama dengan 1, tulis 1 kuadrat. B sama dengan 1, ditulis 1 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sudah anak-anak? C kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi C kuadrat sama dengan 1 tambah 1. C kuadrat sama dengan 2, maka C sama dengan akar 2. Anak-anak bisa mengikuti? Ya. Kemudian contoh 2. Ada sebuah segitiga, sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Jika A sama dengan 8 dan B sama dengan 8, tadi di contoh 1 sudah dihitung. Coba sekarang anak-anak menghitung C sama dengan berapa? Jawab. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan
A-nya diganti 8, ditulis 8 kuadrat, B-nya juga diganti 8, jadi ditambah 8 kuadrat. Anak-anak, 8 kuadrat sama dengan berapa? 64. Jadi anak-anak bisa menuliskan C kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 128, maka C sama dengan akar 128. Anak-anak bisa menuliskan C sama dengan 8 akar 2. Sudah? Paham anak-anak? Coba contoh 3. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 29 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 21 cm. Panjang sisi yang lain adalah titik. Sebuah segitiga, panjang sisinya 21 dan 29. Anak-anak menghitung sisi yang lain. Jawab. 29 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi anak-anak bisa menghitung 841 sama dengan 441 ditambah X kuadrat. 841 dikurangi 441 sama dengan X kuadrat. 400 sama dengan X kuadrat. Jadi akar 400 sama dengan X. X sama dengan 20. Sudah bisa mengikuti? Contoh 4. Suatu segitiga siku-siku mempunyai tinggi 12 cm dan hipotenusa 13 cm. Keliling segitiga tersebut adalah titik. Anak-anak perhatikan, sebuah segitiga yang mempunyai 3 buah sisi. Sudah anak-anak? Yang diketahui, sisi pertama 12 cm, sisi yang kedua 13 cm, dan yang ditanyakan sisi ketiga sama dengan X. Anak-anak bisa menghitung. Jawab. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah X kuadrat. 169 sama dengan 144 ditambah X kuadrat. 169 dikurangi 144 sama dengan X kuadrat. 25 sama dengan X kuadrat. Anak-anak bisa menuliskan akar 25 sama dengan X, maka X ketemu 5. Jadi keliling segitiga sama dengan 12 ditambah 13 ditambah 5 sama dengan 30 cm. Contoh 5. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 12 km. Kemudian kapal berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 10 km. Yang ditanyakan jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah titik. Anak bisa memperhatikan dan bisa menghitung. Jawab. B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 144 ditambah 100. AB kuadrat sama dengan 244. Jadi AB sama dengan akar 244. Jadi jarak kapal dari titik awal ke titik akhir adalah akar 244 km. Anak-anak sudah paham?
Kalau sudah paham, anak-anak bisa membuat rangkuman. Rangkuman 1. Pada segitiga siku-siku, panjang sisi-sisinya dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Anak-anak bisa menuliskan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25, 18, 24, 30, 21, 28, 35. 24 pasangannya 32 dan 40. 27 dengan 36 dan 45. 30, 40 dan 50. Kemudian anak-anak bisa menuliskan 5, 12, 13. Kalau dikalikan 2 menjadi 10, 24, 26. 7, 24, 25 dikalikan 2 menjadi 14, 48, 50. 8, 15, 17 bisa dikalikan 2 menjadi 16, 30, 34. Dan 20, 21, 29 dikalikan 2 menjadi 40, 42 dan 58. Jadi anak-anak bisa menulis dan menghafalkan. Kalau 30 pasti pasangannya 40 dan 50. Nomor 2, segitiga ABC, pasangan yang ada di segitiga ABC adalah A sisi AC dan A sama dengan sisi AB dan BC sama dengan A akar 2. Coba anak-anak bisa menuliskan AC sama dengan A, AB sama dengan A, maka BC sama dengan A akar 2. Gampang dan mudah, anak-anak bisa mengikuti. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham ada tugas. Silakan anak-anak nanti menjawab tugas. Tugas 1, buku paket halaman 47 nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya 15 cm. Panjang sisi tegak yang lain adalah titik. 2. Buku paket halaman 47 nomor 10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 cm dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut adalah titik. 3. Buku paket halaman 47 nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Dan ditanyakan jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah titik. Dan anak-anak, untuk pertemuan minggu depan yaitu penilaian harian 1.
Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.